Oke, selamat malam pendengar semuanya. Jumpa lagi di Radiance Podcast bersama saya Brian. Nah, saya akan memandu teman-teman semua pendengar setia kurang lebih selama 1 jam ke depan. Selamat datang di live Facebooknya Radiance Podcast. Bagi teman-teman yang pertama kali bingung, ini kok tiba-tiba di Facebook ya, nggak apa-apa. Kita akan mencoba hal baru ya. Jadi ini seru-seruan aja. Dan pada kesempatan hari ini, sebelum kita masuk ke topik bahasan ya, jadi kita akan mengumumkan beberapa pengumuman, yaitu tentunya GB Renewal yang di Mall Ciputra sampai saat ini masih mengadakan ibadah online setiap jam 10 pagi dan itu setiap hari Minggu. Dan untuk ibadah Radiance Community dilangsungkan setiap hari Minggu jam 1 siang. Ibadahnya akan dilangsungkan di YouTube channelnya Renewal Community Church. Teman-teman bisa langsung cek, bisa langsung klik subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya. Siapa tahu nanti kita podcastnya pindah ke YouTube, ataupun nanti bisa juga ada info-info penting seperti nanti ada notifikasi ibadah ataupun hal-hal lainnya. Nah, bagi teman-teman yang mau kepo-kepo tentang gereja kita, nah teman-teman bisa langsung cek aja di Instagram kita. Itu bisa dicek langsung ke @gbi_renewal dan @radiance_community. Nah, itu teman-teman bisa langsung follow, dan kalau teman-teman punya pertanyaan, itu teman-teman bisa langsung DM aja gitu. Nah, ini langsung aja kita akan masuk ke dalam topik bahasannya aja ya. Oke, yang itu hari ini temanya adalah job interview atau pekerjaan, lebih ke pekerjaan. Nah, pada podcast edisi hari ini, ya kalau udah ngomongin soal pekerjaan, itu mungkin menjadi suatu hal yang baru ya. Terutama aku juga ngalamin hal-hal yang baru, seperti kayak sekarang kan aku lagi masih fase berkuliah, jadi nanti next aku bisa kerja. Dah, bagi teman-teman yang mungkin lagi nyari kerjaan juga, lagi bingung cara ngelamar kerja tuh gimana sih, cara apply kerja tuh gimana sih, nanti dunia kerja tuh gimana, ngadepin orang yang nanti nge-interview kita tuh gimana. Nah, itu mungkin teman-teman masih pada bingung kan. Nah, sekarang kita udah kedatangan satu bidang tamu sekaligus narasumber kita nih. Dia adalah seorang eh, Human Resource Development dari salah satu perusahaan di Jakarta, dan ini keren banget nih narasumber kita, karena dia siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita mengenai gimana kita nanti akan masuk dunia kerja, mempersiapkan yang namanya CV ataupun kita mau apply kerja. Nah, langsung aja nih kita sambut Kak Agustina. Selamat malam Kak. Malam, Iya, bagaimana kabarnya Kak? Baik. baik. Halo Oke, ada Brian. kesibukan apa nih Kak selama ini, selama pandemi WFH Kalau ini? selama pandemi sih di tempat saya kebetulan kita combine antara WFH dengan WFO ya. Jadi Hmm. masih 50-50. Oh, jadi kadang masuk, kadang di rumah aja gitu ya Kak. Ya, bergantian sih. Oke, oke. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak nih Kak, udah mau bergabung bareng podcast Radiance nih. Senang banget ya rasanya Kakak bisa Ya, hadir di sini. ya Nah, sama-sama Brian. nah, ini langsung aja nih, mungkin banyak yang bingung-bingung. Jadi aku akan menempatkan sebagai aku ini sebagai mahasiswa ya Kak, ataupun aku sebagai fresh graduate deh. Aku baru lulus, jadi aku bingung nih, aku masih bingung-bingung nih kalau mau mulai eh, melamar ke perusahaan, atau kita mau ke perusahaan, mau kerja di suatu perusahaan tuh tahap-tahapannya apa aja. Nah, biasanya kan kalau di misalnya selesai selesai kuliah gitu Kak, itu pasti kan kita perlu nulis namanya CV ya Kak. Kita perlu apply yang namanya ke perusahaan-perusahaan. Nah, itu sebenarnya kalau penulisan CV atau pembuatan CV itu ada tata cara yang baiknya nggak sih Kak? Oke. Sebelum sampai ke tahap cara membuat CV ya, yang paling penting itu sebenarnya pada saat kita mau melamar pekerjaan, kita harus tentukan sih, saya mau kerja apa sih. Mungkin pertama kali Oh. menurut saya sebelum sampai kita ke tahap pembuatan CV, kita harus tahu nih posisi kita mau tuh ngelamarnya kerjanya sebagai apa. Karena kalau saya di bidang HR, kebetulan saya suka menerima
CV itu dari pelamar ya. Kadang mereka mungkin putus asa atau bagaimana atau nggak ngerti mau kerjanya seperti apa. Jadi kadang-kadang suka apply-nya, yang penting apply aja posisi apapun mereka apply gitu loh. Jadi menurut saya yang pertama tuh harus tentuin dulu nih saya mau kerjanya sebagai apa. Itu yang paling penting. Dari situ kamu baru bisa tentuin kamu mau apply-nya supaya kenapa ya? Supaya tepat sasaran sih sebenarnya itu. Karena seringkali kita sebagai HR itu sering banget tidak terima CV yang memang sesuai. Kok background-nya begini, kok melamaran ke posisi ini ya gitu loh. Nah itu yang harus ditentukan dulu pertama kali. Kalau untuk CV yang harus standarnya seperti apa sih? Misalnya kita untuk bisa diterima di satu perusahaan. Sebenarnya kalau CV itu perusahaan itu biasanya tidak banyak request ya mengenai formatnya harus begini atau tampilannya harus seperti apa. Cuman yang jelas CV itu harus menyajikan sebanyak-banyaknya informasi tentang diri kalian. Itu pertama, biodata kalian harus lengkap. Karena seringkali nih kalau kita sebagai HR juga menemukan di CV itu tidak ada nomor handphone atau nomor handphone yang dihubungin ternyata tidak bisa. Nah, yang seperti itu. Terus ditambah juga selain CV, pastikan kalian harus punya application letter. Gitu loh. Harus punya surat lamaran. Karena kan berarti kan kalian apply kan ke perusahaan. Jadi harus ada surat lamaran itu sering banget juga ketinggalan. Pelamar itu tidak menaruh perhatian penting di situ. Kalau buat saya itu penting supaya saya tahu kalian ini mau melamar sebagai apa. Nah, makanya kenapa saya bilang harus tentukan dulu kalian ini mau ngelamarnya sebagai apa nih. Kalau kadang-kadang nih pelamar suka ada yang cuma kirim CV tapi kita bingung. Jadi HRD sendiri yang harus Iya. membaca background kalian, ini kayak cocoknya untuk ini deh, gitu. Jadi tanpa kita sebenarnya tahu si pelamar ini mereka sebenarnya maunya apply apa nih, cuma kirim CV ke kita, tapi nggak ada application letternya. Untuk misalnya kan biasa kalau kita ngelamar kan saya mau melamar sebagai HR atau apa Nah, sebagai, nah itu iya yang benar. kita harus, nah kalian yang harus tentukan. Jadi supaya itu ada image positif di situ. Berarti kan kalian jelas tahu nih arah kalian mau kerja sebagai apa. Karena terutama untuk fresh graduate sih, saya juga nggak bisa menyalahkan ya fresh graduate. Karena mungkin mereka juga bingung ya begitu lulus, tuh mau kerja apa ya. Yang seperti itu kalau memang yang lulusannya accounting pasti ya pasti jadi finance accounting sih ngelamarnya gitu kan. Contohnya kayak ilmu komunikasi pasti jadinya markom ke arah sana lah atau dia mau masuk media. Nah itu balik lagi ke posisi kalian tuh maunya seperti apa. Karena yang saya pernah temuin, ada yang backgroundnya teknik, tapi yang ngelamarnya bisa jadi admin. Nah itu kan yang kita juga agak bingung ya, karena mungkin sebenarnya apakah dia tidak suka dengan pendidikan dia sebagai teknik, Iya, atau iya. karena permintaan siapa, nah sehingga jadi karena nggak suka itu dan sudah terlanjur cemplung, akhirnya ya udah jalanin. Nah itu balik lagi itu. Dan pertama, yang kedua adalah surat lamaran itu pastinya harus kalian tanda tangani. Nah, seringkali saya juga nemuin surat lamaran itu hormat saya, misalnya Brian, tapi nggak ada tanda Ya. tangannya. Nah, itu juga Oh, penting. oh tanda tangan Gitu. itu wajib ya, Kak? Wajib. Kalau saya pasti saya Oh. mintain. Saya pasti mintain. Ini maaf, yang tanda tangannya kalau saya interview ya. Kalau saya interview kan saya pasti minta pelamar itu untuk bawa hard copy CV-nya mereka semua kelengkapan-kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Oh, Kadang-kadang gitu. juga kalau di CV itu biasanya penyajiannya harus ada nama. Kalau agama sekarang sih nggak terlalu penting ya. Yang jelas tuh pertama kita harus punya surat lamaran. Yang kedua itu CV. CV itu mencakup nama, tempat tanggal lahir, biodata kalian ya, nomor handphone, email, mau sosial media kalian masukkan silakan, pendidikan kalian, terus pengalaman kerja kalau yang ada, atau pengalaman kalian ikut organisasi itu juga boleh dimasukkan. Gitu. Terus Oh. juga hmm, kalau memang kalian pernah punya pengalaman internship, nah itu boleh dimasukkan. Gitu. Atau kalian punya kalian-kalian khusus nih, itu boleh lah dimasukkan. Gitu. Terus habis itu selain surat lamaran, CV, pastinya kalian harus punya fotokopi KTP. Fotokopi KTP, pas foto itu harus ada dilampirkan. Setelah itu pastinya ijazah kalian. Lalu surat pengalaman kerja kalau memang masih ada, atau kalau misalnya ijazah belum keluar ya, kadang-kadang fresh graduate kan ijazah belum keluar ya. Biasanya saya suka Hmm. minta surat keterangan lulus sementara. Oh.
gitu. Iya, iya, iya. Nah itu untuk dilampirkan sampai nanti misalnya wisuda, terus ijazahnya udah keluar, bolehlah difotokopinya dikasih ke HRD gitu. Oke. Oh, jadi kurang lebih harus lengkap lah ya, bener ya gitu ya Kak, harus Iya, lengkap, pokoknya tuh harus iya ada betul. data-data kitanya, pengalaman-pengalamannya, justru pengalaman itu bisa nambah jadi poin plus ya Kak, bener ya, kalau nggak salah ya. Poin plus, betul. Iya, betul Nah, betul. nah itu tuh beberapa jawaban yang penting-penting banget nih, harus teman-teman mungkin catat ya, pendengar semuanya harus mungkin bisa kalau yang mau masuk kerja, mau masih belum tahu gimana caranya bikin CV, nah ini penting banget nih teman-teman harus benar-benar cek. Dan yang paling penting tuh biasa tanda tangan. Kalau nggak ada tanda tangan tuh, saya aja baru tahu loh. Jujur aja Kak, aku baru tahu Kak kalau kita harus harus menyertakan suatu tanda tangan dalam CV itu. Aku pun kaget. Nah, Bukan di bagi CV-nya teman-teman sih, yang Brian, tapi lebih ke surat lamarannya. oh iya, maksudnya ke surat lamarannya. Iya, oke. Nah, Iya. buat teman-teman yang punya pertanyaan yang sekitar untuk menghadapi interview atau ingin melamar pekerjaan, teman-teman bisa langsung chat di kolom komentar di bawah. Nanti pertanyaan-pertanyaan terpilih akan ditanyakan langsung ke narasumber dan akan dijawab secara langsung nih. Oke. Nah, Kak, ya kalau misalnya nih Kakak dapat suatu surat lamaran atau mungkin CV. Nah, itu tuh biasa tuh ada kesalahan-kesalahan apa nih yang paling sering nih? Biasa nih, wah ini mah udah sering banget nih kejadian. Nah, itu kira-kira apa tuh Kak kesalahan dalam membuat CV atau membuat surat lamaran? Kalau CV atau surat lamaran sebenarnya sih beragam ya modelnya ya. Maksudnya jenisnya kalau kita cari di internet pun formatnya banyak. Jadi saya nggak bisa bilang biasanya oh format yang ini yang benar, yang ini yang salah itu nggak seperti itu bebas intinya. Biasanya hanya yang ditemukan itu adalah tanda tangan itu dan yang kedua itu nomor handphonenya nggak bisa dihubungin atau salah ketik. Terus juga kadang-kadang ada beberapa CV tuh yang dia nggak mencantumkan nomor handphone di dalam CV-nya, tapi justru di amplop pelamarnya nih, gitu mereka tuliskan di Oh, Karena kita kan sebagai HR karena memang eh, sulit ya untuk benar-benar kita cek CV terus seperti itu. Nah, akhirnya ya kita harus cari tahu lagi nih. Ini kita coba cari-cari. Kadang-kadang tuh di surat lamaran pun nggak ada, di CV pun nggak ada. Terus akhirnya ternyata amplop pun kan karena pelamar dulu kan ngelamar itu kan bukan cuma lewat email ya. Kadang-kadang mereka lewat hard copy ditulis di amplop, terus amplopnya juga udah kecampur sama yang lain. Jadi kadang-kadang nggak ada namanya, kita harus cari-cari lagi. Biasanya sih seperti itu. oh, itu nomor 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 telepon ya biasa nomor teleponnya kadang nggak Iya, ketemu atau nomor telepon. Karena nomor itu yang paling teleponnya penting sih supaya kalian bisa dihubungin. iya itu tuh bener banget ya. Nah teman-teman jangan lupa kalau Ya. mau bikin CV atau surat lamaran jangan lupa lampirkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Ini kalau misalnya nggak ada nomor teleponnya sebagai yang nanti mau interview juga bingung mau wawancaranya gimana atau mungkin mau terimanya atau mau ngabarinnya gimana. Ya begitu ya Kak. Ya, betul. Oke. Nah, kalau Kakak sendiri lebih prefernya mana nih? Lebih prefer surat lamaran atau CV itu dikirimkan melalui email atau memang si pelamar itu datang dengan baju yang rapi ke perusahaan? Itu gimana tuh? Kalau saya di zaman sekarang ya, kayaknya lebih baik orang apply lewat email. Karena kalau saya ingat di zaman dulu email belum terlalu booming untuk dipakai secara online segala macam, itu saya bisa terima CV itu sampai 2 lemari kontainer begitu. Itu benar-benar penuh banget. Biasanya Banyak seperti itu. Dan itu kan benar-benar makan tempat ya. Gitu. Kadang-kadang berapa lama sekali saya harus destroy CV-CV yang memang saya merasa nggak bisa saya pakai gitu. Jadi memang sebaiknya by email. Atau sekarang kan suka ada job portal ya. Iya, Kayak betul betul. Jobstreet, Jobsdb. Nah, mungkin kalian apply di situ juga lebih bagus justru. Di sana karena bisa di-attach CV kalian surat lamaran. Oh gitu. Soalnya gini Kak, aku tuh pernah mikir-mikir gitu ya. Jadi kan pernah ini sebenarnya bukan perusahaan sih, cuman kayak aku mau kayak suatu organisasi, cuman tuh takutnya disangkanya kalau kita apply lewat email itu tuh kayak dianggapnya orangnya aja wujudnya nggak kelihatan gitu. Kita belum tahu wujudnya gimana, tapi terus utuk ngirimin ngirimin surat.
itu tuh kayak aduh, mungkin kalau aku ngerasa jadi yang nerima CV-nya, mungkin aku ngerasanya kayak aduh, kayak ini orang nggak sopan gitu, atau kayak ya bukan nggak sopan sih, tapi kayak kurang sopan gitu loh Kak. Sebenarnya itu Ya bener nggak mungkin sih Kak, apa kayak ada rasa gitu tuh? sebenarnya enggak sih, saya yakin kalau di zaman sekarang ya orang prefer juga memang lewat email gitu loh. Jadi ya nggak harus orang datang pakai baju rapi terus kasih lamaran gitu, enggak. Kita zamannya sudah berubah menurut saya, itu mungkin zaman saya dulu begitu ya, orang nganterin lamaran Iya, iya. langsung ke kantor gitu. Tapi kalau sekarang sih udah enggak. Dan memang awalnya waktu saya pun apply di masa-masa itu tuh sudah mulai transisi antara email dengan hard copy. Dulu kan masih suka kirim JNE, Tiki yang seperti itu ya. Nah, kalau waktu peralihan-peralihan seperti itu saya juga sempat berpikir, kira-kira kalau saya email orang pasti dibaca nggak sih? Pasti dibuka nggak sih? Emailnya nyampe nggak ya? Diterima nggak ya? Nah, kalau hard copy kan kita lebih kayak yakin ya, itu bukti fisika orang terima. Tapi kalau email itu orang baca nggak ya? Dibuka nggak ya email saya yang seperti itu kan? Tapi percayalah email kalian itu dibuka gitu loh. Jadi nggak ada yang namanya nggak sopan atau apa, enggak. Karena terus terang saya aja bekerja sekarang aja di sini masuk, saya apply-nya bukan lewat hard copy gitu, tapi itu semua lewat email, bahkan saya pernah dapat dari Facebook Oh gitu ya. gitu. Oke deh Kak. Nah, eh kita belum ada yang nanya nih dari kolom komentar. Nanti kalau ada pertanyaan live, nanti bisa langsung ditanya ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Eh Kalau misalnya nih, eh Kakak menerima suatu lamaran atau CV, nah itu tuh Kakak tuh nanti bisa evaluasi sendiri, atau nanti kan kalau di perusahaan kan bisa kayak ada user lain atau eh, tim project atau head projectnya masing-masing gitu, itu nanti bakal dioper Ya, atau Kakak yang evaluasi sendiri? untuk posisi-posisi yang memang sudah ada di perusahaan, biasanya sih saya langsung evaluasi sendiri. Karena saya udah tahu ya, misalnya ada berapa departemen di tempat saya, misalnya ada 15, saya tahu nih masing-masing kerjanya seperti apa. Jadi saya bisa baca CV. Baca CV kira-kira orang ini cocok nggak ya dengan posisi yang memang dia apply atau ada kebutuhan di tempat lain. Jadi misalnya Brian nih melamar Ya. untuk posisi sebagai accounting, tapi backgroundnya Brian nih saya lihat nggak cocok di accounting atau di finance. Saya lihat mungkin cocoknya untuk di posisi talent relation gitu, karena saya lihat Ah, background iya, iya. pendidikannya Brian untuk ini biasanya kita bisa switch ke sana, dan biasanya nanti kita akan hubungin orang ya kalau memang kita panggil, halo Brian misalnya, ini saya lihat Brian melamar untuk posisi finance accounting ya, cuma saya backgroundnya Brian ini kurang sesuai, ini di tempat saya juga kebetulan ada nih Brian untuk posisi talent relation, dari Brian berminat nggak nih untuk posisi ini, biasanya kita tanya dulu ke pelamar Ah, gitu, kalau iya, memang iya. pelamarnya bersedia gitu, oke, kita proses interview gitu. Tapi kalau misalnya memang maaf Bu, saya nggak bersedia, saya memang maunya passion saya di accounting, cuma memang pendidikan saya nggak sesuai. Nah kalau kayak gitu kita nggak bisa paksa gitu. Oh, oke. Berarti nanti pasti dikonfirmasi ke pelamarnya Iya, lagi. Gitu. biasanya pasti kita Oke deh. konsultasi. Iya, Kak. Gimana, Kak? Iya. Jadi konfirmasi ulang lagi. Oke. Eh, nah, biasa tuh kalau misalnya Kak di CV atau di surat lamaran itu biasa mungkin ada ngelampirin ini nggak sih Kak? Perlu nggak sih ngelampirin kayak sosial medianya? Hmm, perlu atau tidak, untuk saya sih perlu. Cuman kan kadang-kadang nggak semua orang mau ya diketahui sosial medianya kan, namanya apa. Hmm. Cuman untuk di masa sekarang sih saya rasa eh, ke- ketika memang orang apply sebaiknya memang mencantumkan si sosial medianya. Gitu, mencantumkan sosial media. Khawatirnya memang pertimbangannya ini adalah kalau kalian apply ya, contohnya di tempat saya ada posisi sebagai social media officer. Jadi memang dia yang bertugas untuk membantu sosial media perusahaan. Nah, jadi kan dengan adanya kita tahu
misalnya Instagramnya dia seperti apa, kita bisa lihat konten-konten yang dia buat seperti apa nih gitu. Apakah memang eh, wah ini orang secara sosial medianya kayaknya cocok deh kalau untuk pegang punya company kita gitu loh. Tapi kalau misalnya memang jarang posting ya kan, terus Iya, iya, iya. bahasa bahasa postingannya juga nggak bagus. Mungkin kok kayaknya kurang sesuai ya gitu. Atau misalnya yang so-so aja, nah nggak ada salahnya kita juga, biasanya kita pasti invite lagi mereka sih untuk interview. Tetap kita Ah, iya. invite. Jadi sebenarnya sih kebutuhan tersebut bukan untuk kayak mencari tahu tanda kutip gitu ya. Wah, ini Iya, anak iya. benar nggak nih? Bukan seperti itu. Tapi lebih kepada memang kadang-kadang dibutuhkan untuk posisi-posisi tertentu sih. Oke. Jadi kalau misalnya yang followersnya banyak, terus posting-postingannya, feeds-feedsnya bagus atau story-nya bagus, itu mungkin bisa dialihkan ke bidang lain ya, Kak. Iya, betul. Betul, kalau betul kalau Ya. sosial media kan kalau di tempat saya itu ada namanya tim promosi. Nah, tim promosi Nah, ini yang memang dia yang masukkan segala media-media iklan punya tenan, promosi-promosi eventnya tempat kita seperti apa. Nah, itu kan perlu ada bahasa yang dibuat itu bagaimana bahasa itu proper ya, maksudnya untuk di iklan di media seperti itu. Jadi udah ketika orang baca, oh ya orang tertarik nih. Gitu. oke. Oke. Nah, ini kita udah ada satu pertanyaan di live chat nih dari Andri Kurniawan. Nah, pertanyaannya, jika kita dipanggil interview, biasanya kan suka ada tes psikotes. Seberapa besar sih pengaruh tes psikotes itu dalam penerimaan karyawan di suatu perusahaan? Nah, itu gimana tuh, Kak? Eh, Penerimaan ya psikotes tergantung beberapa perusahaan ya. Kalau di tempat saya hasil psikotes itu 50-50 dengan hasil interview. Jadi 50% dipengaruhi oleh psikotes, 50% dipengaruhi oleh interview. Kenapa sih kok di satu tempat perusahaan itu kenapa wajib untuk psikotes? Psikotes itu apa sih? Psikotes itu sebenarnya alat tes untuk melihat diri kita seperti apa sih, untuk melihat kepribadian kamu seperti apa, untuk melihat secara kompetensi kamu bisa menduduki posisi tersebut atau tidak. Kenapa? Apakah memang setiap orang pasti ada kekurangan, jadi ketika memang kita psikotes, kita jangan udah kayak jiper dulu, ya aduh, gue pasti nggak diterima nih, psikotes gue tadi banyak yang nggak selesai. Nah, jangan dulu seperti itu. Hmm. Nah, kenapa kita bantu dengan psikotes? Supaya pada saat kamu diterima di satu perusahaan, istilahnya kamu ini lebih siap sih. Karena kita memang sudah meng-track kamu, kemampuan kamu yang begini cocok untuk posisi ini. Karena kebanyakan orang yang memang ketika psikotes atau tidak di psikotes masuk jor begitu aja ternyata nggak cocok nih dengan dirinya dia. Contohnya ya, saya kasih contoh. Balik lagi yang ke event, promosi. Nah, itu kan butuh orang-orang yang cheerful, orang-orang yang semangat, senang dengan dunia event, extrovert. Nah, ketika yang apply itu orang yang introvert, diem, pemalu, yang nggak suka berbaur, ya kan? Tapi bagian Iya, yang iya. seperti itu, terus lebih suka yang justru di back end, di back office gitu loh, yang pekerjaan administrasi. Nah, berarti kan dia nggak sesuai gitu loh untuk di posisi pekerjaan yang menghandle event yang seperti itu. Sebenarnya tujuan psikotes itu untuk match match antara jobnya dia dengan dirinya dia sih sebenarnya itu. Dan juga biasanya selain kepribadian tuh kita pasti cek mengenai secara kapasitas berpikir kayak intelektualnya dia. Dan pasti ada pertanyaan, kenapa sih kok harus IQ? IQ itu apakah memang standar orang itu bisa bekerja atau tidak gitu kan, pasti pertanyaannya begitu. Tapi kalau IQ itu bukan untuk melihat orang itu bisa bekerja atau tidak sih, tapi lebih melihat kayak kapasitas berpikir orang tersebut gitu loh ya, apakah Ah, kapasitasnya itu masih bisa dikembangkan atau sebenarnya berada pada taraf rata-rata, masih bisa atau beyond under. Karena kenapa kita butuhkan itu, karena ada mungkin beberapa pekerjaan yang sifatnya dia harus menganalisa gitu, ada menganalisa. Nah, kadang-kadang orang yang memang maaf kata kapasitasnya memang agak di bawah rata-rata itu agak sulit biasanya ketika memang dia diajak untuk menganalisa atau berpikir dengan sesuatu yang memang lebih deep lagi gitu loh. Nanti justru malah kasihan di kaliannya itu yang memang kok kayaknya
gue nggak bisa berpikir sampai ke situ ya, atau misalnya data ini gue bingung analisanya seperti apa kan. Nah, makanya kenapa ada psikotes itu biasanya untuk membantu si pelamar juga dengan perusahaan supaya dapetin yang klop nih gitu loh, karena kalau nggak kan nanti ada kan kenapa juga beberapa perusahaan saya lihat kalau karyawan masuk 2-3 hari dia keluar nih, saya nggak cocok, saya stres, saya frustasi sama kerjaan saya. Nah kan ada yang kayak begitu nih, karena menurut saya mungkin kualifikasi juga dengan job juga dengan pribadi orang itu sih mungkin nggak cocok gitu. Oh ya. Nah, itu tuh jawaban lengkapnya. Mungkin dari Andri Kurniawan mungkin sudah terjawab ya, karena psikotes itu memang penting banget. Tentunya tuh lebih penting ke kitanya ya, Kak, ke si Iya, pelamarnya. Karena nanti biar tahu itu kepribadiannya cocok enggak sama bidang yang akan dituju atau enggak, nanti bisa enggak bekerja di bawah tekanan yang besar gitu. Nanti kan itu iya, takutnya mempengaruhi eh, kitanya lagi sebagai yang akan kerja di suatu perusahaan itu. Gitu ya, Kak. iya betul. Nah, oke. Nah, lanjut lagi nih Kak. Kalau misalnya kita sudah bisa, misalnya udah nyerahin surat lamaran atau udah nyerahin CV, biasa kan kita mungkin interview lah ya. Nah, interview ini biasanya ini kan kalau orang bilang harus pakainya rapih nih. Mm-mm. Cuman standar rapihnya itu bagaimana Kak? Apakah harus pakai jas atau harus pakai baju putih, kemeja putih lengan panjang dengan celana bahan hitam atau gimana itu Kak? Kalau standar interview sih pasti kemeja. Kalau menurut saya ya kemeja itu memang wajib lah. Blus atau kemeja, kalau wanita biasanya ada blus ya, blus atau kemeja. Terus enggaknya dia nggak pakai jeans, nggak pakai kaos. Intinya seperti itu sih. Namanya rapi sepatu dan jangan pernah kita interview itu pakai sendal gitu. Terus yang kedua itu pastinya adalah penampilan. Rambut itu kalau kalau di tempat saya kebetulan kan penampilan itu harus bukan number one juga ya, mungkin number two lah. Tapi karena di tempat saya ini memang dituntut untuk eh, penampilan dalam tanda kutip harus rapi. Jadi saya nggak akan terima nih misalnya laki-laki yang memang rambutnya gondrong panjang kayak saya gini nggak bisa. Nah, Nggak bisa. Biasanya kalau misalnya memang saya melihat eh, dia secara skill dan lain-lainnya oke, tapi penampilan begitu, saya pasti akan bilang, nanti kalau kamu diterima, saya minta kamu rambutnya dipotong rapi. Gitu. Saya pasti biasa bilang, karena saya juga nggak mau sampai misalnya karena tuh cuma karena rambut aja dia nggak diterima, misalnya karena ternyata orangnya bagus gitu loh. Nggak ada salahnya kita sebagai HRD kita komunikasikan ke pelamar itu. Gitu. oke, nah berarti rambut itu harus penting ya. Saya juga Ya, dulu jadi. habisnya dijain potong rambut. Ah, bener bener bener. Iya bener bener ya ya soalnya gimana ya? Sebenarnya memang aku dari ini malah ngomongin rambut lagi. Jadi dari dulu memang rambutnya kayak gini sih dan aku bingung gimana cara Oh, rapinya. Jadi kayak kalau aku kan menurut aku rapi tapi belum menurut orang lain itu belum tentu rapi dan aku makanya minta pendapat kakak biar tahu nih kalau misalnya aku seumpama pengen lamar kerja atau nanti pengen siapin diri untuk interview berarti aku harus potong rambut aku harus rapiin rambut. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari live chat dari Vera. Mau bertanya hasil psikotes ini masih masih berhubungan tentang psikotes ya. Dan ya. mau bertanya hasil psikotes itu keakuratannya dengan pribadi sang pelamar itu apakah cukup signifikan? Karena pengalaman aku pernah cek psikotes hasilnya marketing karena memang sebentar karena memang kepribadianku itu cukup terbuka dengan orang lain. Padahal background pendidikan aku itu full accounting dan aku cukup yakin kalau aku punya kemampuan sebagai seorang accountant. Kalau begitu gimana ya, Ci? Nah, itu gimana tuh boleh dijawab nggak, Kak? Jadi mungkin apakah itu Eh, signifikan? mm, Kalau Vera mungkin saya bisa make sure ke Vera, Vera ini waktu psikotes ini sebenarnya untuk apply kerja atau tes bakat. Waktu di sekolah kan mungkin kalian ada tes bakat minat ya, Ingat ya? ataukah Iya. mungkin disaraninnya Vera lebih ke marketing, padahal background pendidikan accounting atau memang saat melamar kerja nih, Vera boleh tahu yang pertama itu dulu ya. Karena memang tes bakat minat itu sebenarnya hanya untuk kalau memang itu ternyata tes bakat minat, maksud saya itu sebenarnya hanya memprediksi kalian itu sebenarnya jadi ke arah mana. Sama seperti saya dulu waktu saya ikut tes bakat minat di sekolah, saya dibilangnya
lebih ke perawat sebagai suster saya justru gitu. Nah, Wow. Oke. pendidikan saya sih ambilnya di psikologi gitu karena saya juga nggak merasa saya kok sebagai sosok di perawat gitu ya. Mhm. Nah, maksud saya itu yang saya mau tahu dari Vera apakah memang apply kerja atau seperti apa? Karena kalau yang saya tahu kalau apply kerja nggak mungkin memang diberi diinfokan ke kalian yang misalnya kok kalian kayak nggak cocok di accounting lebih di marketing. Biasanya sih nggak ada clue seperti itu yang keluar sih kalau kita interview apa sorry kalau kita psikotes pekerjaan maksudnya. Kalau Oke, untuk berarti mengenai masalah keakuratan, menurut saya hasil psikotes itu cukup akurat. Nah, kembali lagi sih maksud saya dengan perusahaan ya. Kalau kebetulan di tempat saya bekerja itu, kita itu yang menganalisa untuk psikotes itu wajib psikolog. Jadi kita nggak bisa yang cuma hmm, sarjana psikologi aja, kita menginterpretasikan hasil psikotes orang sih. Karena memang saya tahu hasil psikotes itu di luar sana itu kadang-kadang suka banget diperjualbelikan juga ya. Bahkan kadang-kadang di dalam media saya lihat suka ada kisi-kisi judul bukunya ya kisi-kisi psikotes untuk melamar pekerjaan. Nah yang kayak gitu-gitu saya nggak tahu ya perusahaan kalau perusahaan-perusahaan kecil mungkin dia nggak akan concern dengan hal-hal apa ya hal-hal dengan pembahasan psikologis dari psikotes tersebut gitu loh. Apakah hasilnya ini akurat atau tidak gitu loh. Tapi kalau untuk di tempat saya kita bisa jamin itu cukup akurat karena kita memang pakai tenaga yang profesional gitu. Jadi kita nggak cuma sekedar kita kira-kira sendiri, kita interpretasi sendiri, tapi itu memang ada orang yang memang punya kemampuan tersebut untuk menginterpretasikan hasil kalian gitu. oke. Nah, Kak, ini kebetulan eh Kak Veranya ini membalas. Jadi waktu itu dia bilang, waktu itu aku apply kerja sih, aku apply sebagai bagian accounting, tetapi kata kantornya bilang, kayaknya kamu cocoknya marketing deh. Nah, itu kalau digituin gimana tuh, Kak? Mungkin apakah ada satu respons yang harus apa nanggepinnya kita gimana ya supaya mungkin bisa meyakinkan perusahaan itu loh, gimana Kak menurut Kakak? Hmm, oke, ini kan cara saya tahu orangnya yang mana. Sepertinya ya, saya masih masih ingat. Vera, mungkin Mbak Vera tipikal yang agak bawel ya, mungkin bisa ngomong, ceria, heboh mungkin loh ya. Jadi Nah kayak itu. dianggapnya kayaknya cocok nih untuk marketing ketimbang memang di back office. Atau bisa juga memang kebetulan perusahaannya lagi butuh marketing. Jadi dia bisa aja tuh mengarahkan Vera, coba deh kamu ke marketing gitu. Oh, itu mah berarti kebutuhan Kalau ininya ya, menurut saya, kebutuhan kenapa? perusahaan, kebutuhan perusahaannya berarti ya. Iya, menurut saya mungkin perusahaannya punya kebutuhan untuk di marketing dan memang dilihat kok kayaknya Vera ini bisa gitu jadi coba didialogin ke marketing. Oke oke oke. Berarti mungkin dari tes psikotes dan melihat bukan bakat minat, berarti lebih ke lihat kepribadiannya. Karena kepribadiannya itu Iya ceria, benar. suka ngomong, Iya, suka ya ngoceh-ngoceh sana sini mungkin ya. Jadi dianggapnya iya marketing itu betul. lebih lebih relevan, tapi padahal belum tentu Iya, ya. iya padahal belum tentu. Oke. Nah, ini masih tentang interview nih, Kak. Kalau misalnya ada seorang pelamar datang, apa yang pertama kali Kakak lihat? Apa itu penampilannya atau mungkin cara jalannya atau mungkin tatapan lirikan matanya atau gimana gitu? Hmm, kalau waktu saya interview kali ya maksudnya. Karena kan kalau saya di tempat saya itu prosesnya adalah orang apply, biasanya hubungin datang untuk interview gitu. Jadi nggak langsung datang bawa CV terus langsung di interview. Di tempat saya nggak begitu. Jadi kalau misalnya biasanya saya panggil pelamar, ketika saya interview, kebetulan kalau saya interview sekarang udah bukan di tahap awal, saya sudah di tahap akhir, di final baru ke saya gitu. Di final di Oh, saya, jadi saya di saya itu udah sebenarnya proses terakhir dari semua misalnya interview user udah, semuanya udah di saya ini sebagai finalnya sih biasanya begitu. Biasanya kalau yang saya lihat dari seorang pelamar, yang pertama itu pasti penampilan sih kalau saya. Kalau saya penampilan, mm-mm. terutama untuk posisi-posisi yang memang contohnya ya di tempat saya customer service. Customer service tempat saya itu saya Hmm, harus lihat dari segi eh, bukan cantik atau tidaknya sih. Misalnya mungkin
dia bisa make up nggak sih? Terus yang kedua bukannya body shaming juga ya, dia sih pasti nggak boleh Iya, gemuk iya. gitu, dia nggak boleh gemuk. Terus laki-laki ya seenggaknya jangan yang agak kecil gitu, harus agak tinggi. Yang seperti itu sih, Oh, karena bagaimanapun mereka sebagai eh, mereka itu menjadi garda terdepan di tempat saya kerja gitu loh. Jadi bagaimanapun saya harus eh, pilih yang best of the best lah, intinya seperti itu. iya, iya. Tergantung posisi ya, kalau kayak customer service kayak gitu saya pasti lihatnya dari looknya dulu gitu. Oke. Looknya, terus yang kedua pastinya harus bisa pakai komputer. Itu pasti saya Oh, akan tes adminnya juga. Itu harus bisa, minimal Word, Excel itu harus bisa yang paling basic gitu. Tapi kalau untuk yang kayak misalnya engineering di tempat saya, ya engineering teknisi kan nggak perlu penampilan, saya nggak akan lihat penampilan itu gitu. Jadi based iya, on iya, iya. posisi lagi ya. Gitu contohnya Kembali. kayak finance, accounting, yang back office nggak perlu penampilan. Yang penting kan mereka ngerti secara mengatur pencatatan jurnal dan lain sebagainya kan gitu. Karena penampilan itu bukan yang paling penting. Oke, jadi tergantung tergantung ke pekerjaannya, bidang yang akan digelutinya. Jadi nanti biar ya biar enak dipandang lah ya. Jadi kalau misalnya terutama pada Iya, customer service, karena kan memang kalau misalnya kita ada keluhan apa pasti datangnya kan ke customer service ya, Kak. Bener ya, Kak? iya betul. Nah, tadi kan kakak pernah sebut nih. Tadi kan kakak sebut kalau misalnya biasa kalau datang interview ke Kak Agustina itu di tahap-tahap akhir. Nah, memang sebenarnya ada berapa tahap sih sebenarnya interview itu? Interview itu normalnya tiga tahap sih. Yang pertama itu biasanya pasti interview HR. Itu pasti biasanya dengan tergantung posisi ya. Misalnya ternyata yang dicari hanya accounting staff atau finance staff atau admin staff atau tenant relation staff. Pokoknya masih level-level staff atau supervisor. Biasanya kalau di tempat saya itu yang interview pasti HR staff. HR staff saya yang Oh, interview gitu. Dari mereka udah filter segala macam udah oke. Biasanya kalau di hari yang sama ada usernya, biasanya pasti akan lanjut kita interview ke usernya. Jadi supaya kandidat juga nggak bolak-balik gitu ya, kan kasihan juga pulang nanti di invite lagi begitu. Nanti kalau misalnya memang dari usernya udah oke, kalau memang kebetulan sayanya ada di tempat, biasanya akan ke saya. Nanti di psikotesnya kita justru terakhir. Atau kalau oh, misalnya ternyata saya bisa, biasanya kita akan jadwalkan untuk psikotes dulu. Biasanya sih tiga tahap gitu. Yang pertama pasti interview dengan HR juga dengan user. Ini kalau bisa kita jadikan 1 hari. Lalu ada tahapan psikotesnya juga. Yang terakhir mungkin interview final yang terakhir sih. Mungkin dia untuk negosiasi, terus untuk eh, biasanya di keputusan final terakhir lah. Biasanya seperti itu di tahap ketiga. oke. Nah, ini ada pertanyaan dari live chat lagi nih, dari Kak Meisa. Kalau kita sudah selesai interview dan kita akan dikonfirmasi lolos, katanya kurang lebih seminggu, tapi ternyata udah seminggu lewat nih, dan kita nggak nerima konfirmasi, apa itu kita sopan nggak sih, atau kita boleh nggak sih sebenarnya chat ke, atau kita ngirim surat, atau kita chat ke HRD-nya? Hmm, boleh-boleh aja. Saya kadang-kadang juga mengerti sih di posisinya pelamar ya. Jadi sebenarnya semua pelamar tuh yang ketika di interview di tahap awal pasti bertanya, eh, Bu, saya boleh tanya setelah ini prosesnya apa lagi? Biasanya pasti pertanyaan itu. Dan berapa lama ya Bu? Biasanya saya akan dapat kabar. Nah itu pasti pertanyaan umum semua pelamar menanyakan seperti itu. Karena saya juga mengerti pastinya kalian juga pengen ada kepastian, terus pengennya ada kabar, jadi gue diterima apa enggak nih gitu loh, yang Ya. seperti itu kan. Nah, biasanya memang HR ada yang dia menginformasikan by email atau dia telepon ke kandidat dia lulus apakah tidak. Cuma memang hampir jarang sih saya temukan perusahaan sekarang yang bisa menelpon kandidat karena kadang-kadang mereka sendiri pun juga banyak banget ya pelamar kandidat segala macam yang mereka proses udah nggak keburu tuh mereka harus teleponin satu-satu lagi yang mereka tidak terima atau yang memang nggak lulus proses ke user segala macam. Dan kalau memang pelamar itu mau telepon ke kantor terus mau tanya mau apa nggak ada masalah, justru boleh boleh kok, pasti kalian akan dijawab lah kenapa kalian juga memang apakah belum masuk kriteria segala macam. Kalau memang mau tanya itu it's okay, itu nggak ada yang bilang sopan
atau enggak, boleh atau enggak, itu memang hak kalian sebagai pelamar sih untuk tahu apakah kalian diterima atau enggak. Cuma memang kalau saya di tempat saya kalau memang ada yang telepon gitu saya pasti kasih tahu gitu kenapa kok kalian nggak dipanggil atau apa. Cuma memang kadang-kadang ada perusahaan kalau saya pernah dengar juga sih dari teman-teman bilangnya mereka justru nggak mau terima dan mereka nggak mau jawab yang begitu. Jadi Waduh, memang bingung based juga ya. on tergantung masing-masing ya menurut saya. Mungkin karena kadang-kadang mereka juga terlalu banyak mungkin yang telepon ya kan mungkin itu sangat Iya. mengganggu. Nah yang kayak gitu-gitu kan kita juga nggak tahu kenapa. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibilang kalau dari perusahaan kakak ya boleh, cuman belum tentu semua perusahaan menerapkan kebijakan yang sama ya kak. Iya betul betul. Iya, sebenarnya sih memang sudah menjadi hak kita, apalagi kita mau melamar kerja. Ya ingin menggantungkan hidupnya, gila bahasanya. Ya begitulah maksudnya. Untuk menggantungkan hidupnya kita bekerja di suatu perusahaan itu, memang sudah hak kita buat nanya kejelasan ke depannya itu diterima apa enggak. Cuman memang itu kembali lagi ya ke perusahaannya lagi. Oke, Kak Iya. Misa, semoga pertanyaannya terjawab. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Kak Andri nih. Kak Andri juga nanya lagi nih. Dari pengalaman saya, kalau di interview kan ditanya nih kelebihan dan kekurangannya yang kita miliki. Nah, kalau kita jujur, tulis atau menjawab kekurangan kita itu apakah akan menjadi hal minus untuk penilaian? Nah, terus ada lagi lanjutannya bagaimana cara menjawabnya kalau misalnya ditanya apa kelebihan dan kekurangan itu. Hmm. Kalau kelebihan kekurangan pasti ditanyakan sih. Sebenarnya tujuannya kenapa sih mau tahu kelebihan dan kekurangan diri kalian? Sebenarnya kadang-kadang HRD itu menanyakan kita tuh pengen tahu kalian sendiri tahu nggak sih tentang diri kalian gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang yang saya pernah temukan ya saya interview apa kelebihan sama kamu, apa kekurangan ya, bingung. Terus jawabnya nggak ada ya gitu. Jadi maksudnya artinya kan berarti kan dia nggak mengenali diri dia belum mengenali diri dia sendiri secara penuh gitu loh kelebihan dia apa kekurangan dia apa terus passion kalian tuh ke arah mana sih minat kalian ke arah mana sih biasanya sih pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan sebenarnya untuk dicek kalian tuh sebenarnya cukup baik nggak sih mengenali diri kalian gitu loh. Nah, jangan Oke. takut juga karena kelebihan sama kekurangan kalian itu nanti, waduh, misalnya nih, aku tulisnya kekurangannya aku suka bangun siang, terus ntar gue nggak diterima lagi di tempat kerja. Enggak seperti itu. Biasanya kita suka konfirmasi lagi sih ke pelamar, kenapa kamu suka bangun siang? Terus nanti kalau kerja gimana? Nah, kan biasanya kan kita kan juga bisa bisa bagaimana kita HRD untuk mengkomunikasikan itu kembali sih. Kalau saya biasanya saya suka bercandain ke pelamarnya, hah, kamu suka begadang, terus ntar kalau kerja bagaimana? Misalnya kayak gitu. Nah, biasanya sih kita lebih di sana tuh antara kekuatan dan kelebihan atau kekurangan kalian. Biasanya saya suka saat interview tuh kayak bikin komitmen sih sama si pelamarnya. Pokoknya kalau nanti kamu diterima, kamu udah nggak boleh begadang lagi loh. Terus saya udah nggak mau nih, nanti kamu udah tulis-tulis lagi, kamu sering-sering terlambat. Artinya kalau misalnya ketika kamu kerja, berarti kan kamu sudah dewasa, berarti kamu sudah bisa bertanggung jawab, kamu sudah bisa berkomitmen atas apa yang sudah kamu pilih, yang sudah Tuhan percayakan untuk kamu gitu. Jadi artinya kamu harus lakukan itu sebaik mungkin. Jadi kadang-kadang tergantung balik lagi sama HRD-nya sih. Biasanya kalau saya sih saya suka mengkomunikasikan kembali ke si pelamarnya itu sendiri ya, maksudnya dari kebaikannya dia juga gitu. Oke. Nah, ya begitu Kak Andri, semoga menjawab pertanyaannya ya. Jadi ya jujur boleh, cuman nanti pun kalau misalnya eh, harus jelaskan nantinya mungkin ya begitu ya. Tergantung HRD-nya juga sih. Ya kalau HRD-nya baik seperti malaikat seperti kata Kak Agustina ini ya mungkin bisa dibicarain atau mungkin bisa diklarifikasi. Ya begitu ya Kak. Ya, Nah, terus berarti secara nggak langsung kita boleh dong mempromosikan, wajib dong mempromosikan diri sendiri ya. boleh, boleh Boleh kan, dong, perlu kan. Soalnya kan kadang boleh. kalau misalnya kayak usluk-usluk kayak mempromosikan diri sendiri tanpa disuruh ataupun kayak nggak ngelampirin di CV kadang kan apa ya takutnya tuh ngerasanya kayak kalau mempromosikan diri sendiri tuh takutnya tuh ngerasa sombong gitu kayak ini orang belum apa-apa udah sombong banget apa bener gitu kayak gitu. Kepedean gitu ya, kepedean. Iya,
takutnya. Jadi tapi kalau dari HRD sendiri, kalau misalnya seorang pelamar pengen kayak mempromosikan diri sendiri, mempromosikan dirinya itu nggak apa-apa kan, nggak masalah kan berarti kan? Nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Bahkan kadang-kadang HRD ini yang dia nggak tanya kelebihan sama kekurangan diri, dia akan tanya, coba ceritakan tentang diri kamu. Ada beberapa HRD yang saya temukan dia begitu. Dia nggak mau tanya apa kelebihan sama kekurangan diri kamu, tapi dia minta kamu untuk menceritakan tentang diri kamu ke dia, gitu. Oh, iya, iya. Oke deh. Nah, ini ada pertanyaan bagus banget nih Kak dari Johannes Farel. Mau nanya nih Kak, sekarang kan beberapa kampus ada program fast track nih, seperti kayak program yang dipaketin gitu, 5 tahun langsung gelar S2. Nah, kira-kira itu HRD mandangnya lebih bagus mana antara S2 tapi minim pengalaman atau S1 tapi pengalamannya lumayan gitu. Hmm, untuk S2 sama S1 ya, kalau di tempat saya kebetulan kita lebih banyak sih memang S1 dibandingkan yang S2 karena memang kebetulan apa ya rata S1 sih di tempat saya jarang yang memang ada sampai S2. Mungkin S2 itu ada tapi dibutuhkan untuk memang posisi yang memang dibutuhkan untuk seperti itu ya, untuk mungkin di managerial skill segala macam di posisi tertentu memang mereka dibutuhkan untuk yang level S2 contohnya untuk direktur segala macam. Nah itu pasti mungkin dibutuhkan memang untuk posisi memang lebih tinggi secara pendidikannya. Tapi kalau untuk yang memang standar job yang biasa sudah ada, kita bisa rata-rata S1 sih. Sebenarnya kalau dipilih mending S1 atau S2, kalau saya temuin ya rata-rata user kalau perusahaan kayak bukan perusahaan asing ya, mereka pasti akan lebih hanya yang S1. Itu pertimbangannya adalah karena S2 itu kadang-kadang cuma title S2 tapi mungkin secara experience-nya dia belum ada gitu. Sedangkan mungkin harapannya user itu ketika orang sudah memiliki S2 ini sudah punya praktikal di dunia pekerjaannya seperti apa gitu. Ternyata mungkin masih belum ada gitu. Tapi kalau di perusahaan asing, kalau saya lihat sih mereka juga biasanya cari juga sih yang S2 gitu. Jadi intinya back to company-nya lagi sih bisnisnya mereka bergerak di bidang apa, mereka butuhnya yang seperti apa. Itu kalau di tempat saya sih lebih pilih yang S1. Kalau di tempat saya misalnya antara S1 dengan fresh graduate dengan pengalaman 50-50. Kalau untuk di supervisor saya pastinya cari yang sudah ada pengalaman. Tapi kalau untuk yang di level staff kayak finance, accounting, taxation, admin dan lain sebagainya, itu saya fresh graduate justru lebih banyak. Karena user-user rata-rata maunya fresh graduate. Kenapa fresh graduate? Katanya kalau fresh graduate itu lebih mudah untuk dibentuk sih. Lebih mudah untuk dibentuk, lebih mudah untuk diajarin lagi. Jadi mereka tidak membawa budaya, culture dari perusahaan mereka ke kita gitu. Jadi sebenarnya lebih bisa dibentuk, jadinya lebih bisa ngikutin lah kalau fresh graduate itu. Jadi kalian Oh, jangan kecil hati, percaya fresh graduate pasti ada lahan, ada lapaknya sendiri kok. ada lapaknya sendiri. Oke, itu Iya. quotes of the day. Jangan takut buat para fresh graduate karena kalian akan punya lapak kalian masing-masing. Cie. Ya, oke. Nah, Kak, ada hubungannya nih, Kak. Tadi kan ngomongin soal gelar. Ada nggak sih sebenarnya, Kak, pengaruh eh, gelar sama gaji nih? Mungkin misalnya S1, S2, S3 gitu. Ada perbedaan gajinya gitu. Pasti ada lah ya kali-kali ya, Kak. Pasti ada perbedaan sih antara yang SMA, S1, S2 itu pasti ada. Dan ketika kalian memilih untuk setelah S2 kan kalian pasti sudah berpikir tidak mau digaji seperti anak S1 pastinya dong. Gitu kan, itu Betul. pasti ada. Dari si pelamar sendiri biasanya juga menerapkan standar yang cukup tinggi sih untuk diri dia kalau S2 gitu. Pasti ada Oh, perbedaan. perbedaan gaji itu pasti ada. Ya, itu tadi untuk Johannes Farel. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya, Farel. Nah, Kak, sebenarnya kalau misalnya nih kita pada saat interview sebenarnya kita etis nggak sih kalau misalnya seorang pelamar yang sedang diinterview ini menanyakan fasilitas yang akan dia dapat di suatu perusahaannya kayak misalnya mungkin eh, ongkos ongkos naik mobil atau ongkos dari rumah ke kantor ditanggung atau mungkin ada dapat makan dapat minum itu sebenarnya boleh nggak sih kita nanya
apa aja yang akan kita dapat pada saat kita di perusahaan itu? Boleh, itu masih boleh ditanya. Masih boleh ditanya. Kok Berarti kalau masih di tempat masih saya etis dong ya? kebetulan etis. Biasanya kita justru akan menyampaikan ke karyawan di awal gitu. Jadi supaya karyawan nanti Oh, jangan udah masuk bekerja, kok ini begini, kok ini begitu gitu. Jadi memang kita sudah clearkan di awal biasanya. oke. Biar nggak ada miskom ya, Kak. Iya gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Koyapto. Nah, ini nih Koyapto bertanya, Kak, kalau sudah bahas nego Aduh, kayak gaji, itu ini pakai nanya. ini nanyanya keren sih. Kak, kalau udah bahas nego gaji, seberapa pantas kita mengajukan gaji dan bagaimana pandangan HRD ini? Jadi gimana nih kalau udah ngomongin soal duit, kadang soalnya sensitif nih Kak. Ini krusial nih. Dua belah pihak mungkin bisa bisa nggak adil kalau ngomongin duit mandet. Gimana nih Kak? Kalau untuk gaji, biasanya sih ketika kalian sebagai pelamar, kalian apply, itu pasti di hari pertama dipanggil itu, kalian akan ngisi daftar riwayat pelamar. Itu biasanya ada di form itu, kita tulis gaji Anda saat ini dan gaji yang Anda harapkan. Nah, kenapa sih kalian perlu isi itu? Biasanya supaya kita tahu range permintaan gaji kalian ini berapa, gitu. Dan untuk masalah negosiasi-negosiasi gaji, itu lumrah sih biasanya. Dan kalian juga boleh tulis setinggi-tingginya yang kalian mau. Cuman balik lagi nih, kita sebagai HRD itu karena kita sudah mengerti, istilahnya kita tiap hari udah ketemu orang ya. Kayak misalnya udah kerja puluhan tahun di HR, pasti dia udah ketemu puluhan ribu orang. Itu kadang-kadang kita sebagai HR ini bisa menilai misalnya fresh graduate, tapi misalnya tulisnya misalnya gaji 20 juta. Itu make sense apa enggak gitu loh. Dengan terus selalu dengan skill yang dimiliki apa sih yang dia bisa kasih ke kita gitu loh, dengan kalau kita bayar dia sebegitu besarnya. Nah itu juga harus ada timbal baliknya gitu loh. Nah kadang-kadang eh, dari pelamar itu yang mungkin nggak ngerti gitu loh kalau di posisinya kita sebagai company itu seperti apa. Jadi kadang-kadang yang saya agak kasihan itu sama pelamar itu hanya kadang-kadang karena masalah gaji mereka tidak diterima gitu loh. Cukup banyak yang Ah, seperti itu, cukup banyak yang seperti itu. iya. Jadi misalnya karena dia fresh graduate, eh, dia pasang gaji yang mungkin cukup tinggi di luar daripada standar yang pada umumnya gitu loh, di Iya. luar dari standar umumnya, sehingga membuat dia juga tidak diterima. Itu banyak, cukup banyak sih, karena saya sendiri pun juga mengalami itu gitu ya. Misalnya dia tidak mau nipu, dia kekeh dengan standar yang dia seperti itu. Oh ya sudah, kita perusahaan biasanya pasti akan lebih mencari yang memang sesuai dengan standar kita gitu. Pasti standar kita itu sudah kita survei, misalnya untuk di bidang kelas bisnis yang sama, range-nya itu rata-rata berapa sih gitu. Hmm. Nah, iya Kak, soalnya kalau urusan gaji itu kadang sensitif bagi kita-kita ya. Mungkin misalnya kayak saya juga masih kuliah dan saya nggak tahu nih kisaran gaji dalam suatu perusahaan tuh berapa, bidang apa tuh kayak kan pasti ada beda-beda lah ya, tergantung pekerjaan, Hmm. tergantung ini. Kayak misalnya waktu kapan tuh Kak? Ini mungkin berita udah lama sih, cuman kayak aku dapat berita yang tentang mahasiswa fresh graduate UI tuh melamar di suatu perusahaan terus tiba-tiba pas ditawarin gaji sekian dia malah nolak, malah dimaki-maki gitu. Apa kayak bukan maki-maki sih, kayak istilahnya eh, hujat online lah. Jadi kayak dia sebarin ke Instagram Oh jadinya iya, kayak iya, iya, iya iya, pernah saya dengar baca kan itu Kak? sih. Iya kan kayak jadinya bingung gitu loh. Kayak kalau udah ngomongin duit benar memang harusnya berapa sih? Nah, itu kembali lagi ke sebenarnya kompetensinya sama kerjaannya apa ya Kak? Iya betul. Berarti memang kalau misalnya soal nego-nego gaji memang alangkah baiknya sih jawabnya mungkin ya lihat dulu aja kinerjanya gitu ya mungkin ya Iya, kalau benar. misalnya itu nah itu kalau udah urusan gaji emang agak ribet teman-teman. Nah ini mungkin bisa menjadi pertanyaan terakhir nih, mending IPK tinggi tapi minim pengalaman ataupun ya pokoknya kalau kerjaan skillnya biasa aja tapi IPK tinggi, atau IPK-nya standar-standar aja tapi pengalamannya pinter apa pengalamannya banyak atau terus skillnya banyak, itu lebih milih mana Kak? Lebih milih yang IPK-nya standar kali ya, IPK standar, tapi memang pengalamannya juga
sesuai sih dengan apa yang memang kita cari. Oke deh. Nah Kak, udah gak kerasa nih, kita udah hampir 1 jam loh. Kita udah mungkin udah 1 jam loh kita nemenin teman-teman ini, teman-teman mendengar semua nih Kak. Gak kerasa ya Kak, cepet banget waktu berlalu loh. Nah, dari Kak Agustina sendiri, ada nggak sih wejangan-wejangan atau tips-tips nih supaya teman-teman yang lagi mau mempersiapkan CV-nya atau mungkin mempersiapkan lamarannya ke perusahaan-perusahaan, ada nggak nih wejangan-wejangan tips-tips dari seorang HRD? Ci? Oke, nah karena kalau sekarang kan kita ngomongin kita di masa pandemi ya. Saya rasa memang perusahaan di mana-mana juga memang sedang tidak bagus secara ekonomi gitu loh. Dan beberapa perusahaan memang justru sudah melakukan pengurangan karyawan. Dan beberapa perusahaan kayak di tempat saya pun kita sudah tidak ada perekrutan baru. Jadi kalau ada yang resign kita pakai yang memang sudah ada. Jadi orang harus mau kerja double sih, intinya seperti itu. Tapi kalian juga jangan patah semangat nih. Berarti kalau saya baru lulus gimana nih di masa pandemi ini kan? Berarti kemungkinan saya kecil dong dapat kerjaan. Enggak. Saya nggak bilang begitu ya. Intinya saya juga banyak kok dengar teman-teman saya juga udah 4 kali psikotes. Minggu depan psikotes lagi nih, saya capek sama psikotes. Ya mau nggak mau kalian harus jalanin itu. Artinya apa? Berarti peluang itu sebenarnya masih ada sih. Kalau kalian masih dipanggil, kalian masih psikotes. Artinya tidak semua perusahaan menutup untuk rekrutmen untuk saat ini gitu. Jadi kalian jangan menyerah lah, pasti ada kok. Kalian bisa nemuin perusahaan-perusahaan yang memang uh, akan cocok dengan kalian, tapi memang nggak mudah, nggak gampang. Saya juga pernah ngalamin yang namanya tuh, saya nganggur ya selama 3 bulan. Itu saya nganggur selama 3 bulan, saya cari kerja nggak dapat-dapat, itu pernah. Gitu loh, karena memang saya juga lebih milih, saya nggak cepet-cepet dapat kerja, tapi saya ketika saya dapat kerja, saya bisa stay lama dengan perusahaan itu. Intinya adalah budaya saya dengan budaya perusahaan itu kita cocok gitu. Karena buat apa kita cepat-cepat dapat kerjaan, tapi kerjanya cuma sebentar. 6 bulan, 1 tahun kita keluar, pindah lagi tempat yang baru. Nah, tipsnya juga terus yang kedua adalah eh, kalian harus gimana ya, jangan sampai semacam jadi kutu loncat sih. Gitu, kutu loncat itu dalam arti kerja baru 1 tahun keluar, terus kerja 6 bulan pindah lagi. Karena itu jujur saya sebagai HRD, saya melihat itu. Gitu loh, saya cukup melihat itu karena saya melihat komitmen kalian terhadap pekerjaan kalian, terhadap tanggung jawab kalian. Itu sih, itu yang itu tergambarkan di situ gitu loh. Seberapa besarnya komitmen kalian atas pekerjaan kalian gitu. Saya memang pernah juga bekerja mungkin cuma 6 bulan atau satu tahun setengah, itu memang sudah keluar karena memang saya merasa itu perusahaan kecil dan itu saya tidak berkembang gitu, tidak berkembang. Dan memang yang kedua sempat ada isu-isu memang perusahaan itu juga memang sudah goyah gitu. Jadi memang ya itu kalau itu mungkin sikon khusus ya menurut saya. Cuman memang kadang-kadang katanya sih banyak nih anak-anak milenial ya, saya nggak tahu ya, saya sih tidak menjudge anak milenial seperti itu. Saya masih melihat anak milenial ini anak-anak yang positif, anak-anak yang kreatif. Saya justru senang. Mereka itu banyak ide-ide yang memang luar biasa sih, kadang-kadang memang di luar dugaan. Banyak nih yang saya dengar juga banyak orang-orang bilang anak milenial itu ya sekarang ya kerja sebentar-sebentar keluar. Dibilangnya seperti itu ke saya. Ini curhatan saya Ah, dengar-dengar seminar ya, seminar-seminar iya, saya iya. bilang begitu. Jangan mau rekrut anak-anak milenials gitu, karena anak-anak milenials itu biasanya maunya kerjanya happy-happy, susah dikit, dapat tekanan dikit, gue resign, gue resign, gue resign. Nah, yang kayak begitu katanya seperti itu. Tapi menurut saya nggak semua seperti itu sih. Di tempat saya banyak sekali anak-anak muda yang baru, anak-anak milenial, mau nggak mau saya harus hire mereka. Gitu loh, karena kan usia juga pasti fresh graduate sekarang lulus tahun berapa ya, saya udah nggak tahu nih. Kelahiran tahun berapa, jadi udah bayangin aja kan nggak mungkin saya ngerekrut yang udah tua-tua gitu kan. Pasti kan saya harus ngerekrut anak-anak muda gitu untuk regenerasi. Gitu, dan saya nggak menemukan apa yang memang orang-orang itu bilang sih, yang kebanyakan saya dengar-dengar orang-orang cerita tentang anak-anak milenial itu sih, intinya begitu. Terus yang Hmm. tips yang terakhir yang ketiga ini adalah ketika kita kerja pastinya jangan pernah sih menjelek-jelekan perusahaan. Jangan pernah menjelek-jelekan perusahaan ke teman-teman kita di media sosial, mau baik mau buruknya perusahaan. Ya, setiap perusahaan punya culture-nya masing-masing sih, gitu loh intinya. Nah, di sana pun kan kita juga dipercayakan kan. Kadang-kadang kita dimarahin atasan,
dimarahin atasan, terus ada sesuatu hal yang memang mungkin nggak cocok dengan kita, ya mungkin itu sebenarnya bagian dari proses diri kita sih, untuk naik Iya. level lebih, untuk memang mendapatkan satu tanggung jawab yang lebih besar gitu. Jadi intinya jangan cepat ngeluh juga, jangan cepat protes, terus jangan cepat ngedumel segala macam. Jadi intinya sebenarnya setiap yang kita jalani itu sebenarnya proses pembelajaran sih sebenarnya itu. Hmm. Ya, Ya, itu aja ini Kak, sih. ini Kak, sebelum kita akhiri, ini ternyata ada satu pertanyaan live chat yang terlewat. Ini netizen maha benar udah marah-marah nih Kak. Ini netizen udah apa di kolom komentar udah ramai banget nih. Ini ternyata ada satu pertanyaan terakhir yang kelewat dan ini mungkin pertanyaannya sangat Hmm. bagus sekali. Kak, mau Ya. nanya dong. Ini yang nanya dari Ko Andri. Kak, mau nanya dong. Kalau kita mau melamar kerja, secara tipe pekerjaannya udah sesuai nih. Kita juga udah punya pengalamannya, tapi terkendala dengan status pendidikan yang nggak sesuai dengan syarat yang dicantumkan. Apakah lamaran kita itu masih bisa jadi pertimbangan pihak HRD atau enggak gitu loh. Kalau saya jawab, kalau saya mengacu, sebenarnya ini jawaban yang saya kasih ini mengacu di posisi saya sekarang ya. India seperti itu, di posisi tempat kerja saya sekarang, biasanya sih enggak gitu. Karena ketika memang HRD itu mencantumkan dia request, dia butuh pendidikannya SMA, misalnya ternyata kalian SMP, itu secara automatically pasti nggak akan masuk sih gitu, karena mereka pasti menuliskan standar pendidikan itu nggak cuman serta-merta iseng-iseng sih sebenarnya gitu, pasti punya satu standar gitu loh, intinya seperti itu. Oh, berarti iya, Hmm, berarti berpengaruh ya. Ya, semoga pengaruh. Pak Andri bisa menerima jawabannya. Terima kasih sudah mempertanyakan dan terima kasih untuk para netizen yang sudah mengingatkan saya di kolom komentar untuk membacakan pertanyaan dari Pak Andri. Terima kasih ya teman-teman dan nggak kerasa ya sudah berada di penghujung podcast dan aku mau review tadi ujangan-ujangan dari tips-tips dari Kak Agustina. Yang pertama itu jangan patah semangat lagi pandemi seperti ini, meskipun perusahaan-perusahaan jarang ataupun mungkin menutup menutup rekrutmen, itu tetap bagi para fresh graduate atau teman-teman yang mau melamar kerja itu nggak boleh patah semangat. Terus yang kedua itu eh, nggak boleh ya namanya anak-anak milenial nggak boleh cepat bosen. Kalau misalnya di satu perusahaan harus loyal ataupun harus tetap long lasting lah ya. Kalau bisa selama mungkin nggak sih Kak? Enggak sih, enggak harus sampai puluhan tahun Harus. juga gitu. Iya, iya. Itu balik lagi sama, kadang-kadang kan Tuhan menggerakkan kita, mungkin kita untuk memang untuk coba pengen move, atau memang kita mau stay di sini, atau misalnya kamu udah cocok nih dengan bisnis dari perusahaan ini gitu. Ya, Hmm. misalnya kan bisa aja dong kamu nih kerja di 2 atau 3 perusahaan yang ternyata satu bank, satu produksi, satu Ya, lagi properti. Kan bisa beda banget. Nah, tergantung kalian memang sebenarnya passionnya lebih ke yang mana nih, lebih klopnya hmm. gitu. Ya. Jadi intinya jangan yang sebentar-sebentar pindah, jangan sebentar-sebentar pergi, jangan sebentar-sebentar pergi. Ya, pokoknya buat teman-teman, ya itulah podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Agustina udah mau sempetin waktu buat podcast bareng-bareng sama Radiance dan bagi-bagi ilmu tentang menghadapi interview ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Iya, sama-sama. Dan ini ada salam dari ada titipan salam nih Kak dari Alvin Cahyadi. Wah, ini titipan salam buat Kak Agustina. Ya, terima Oke, kasih Alvin Cahyadi thank sudah you. menitipkan salamnya melalui kasih Silvi. Nah, terima kasih Kak. Terima kasih Kak atas Sama-sama. waktunya ya Kak. Oke. Iya, Nah, teman-teman, gak kalah penting juga, teman-teman, ini kita mau umumin satu pengumuman penting lagi. Kita mau ingetin kalau GBI Renewal sampai saat ini masih melangsungkan ibadah online yang dilangsungkan di YouTube channelnya Renewal Community Church. Teman-teman bisa langsung cek di YouTube-nya, terus nanti teman-teman bisa langsung subscribe dan juga teman-teman bisa pencet
tombol lonceng notifikasinya supaya kalau ada notifikasi upload video baru tentang mungkin podcast-podcast yang akan datang atau mungkin event-event yang akan datang, itu teman-teman bisa dapat notifikasinya lebih awal. Nah, untuk ibadah Radiance Community anak mudanya juga dilaksanakan setiap jam 1 setiap hari Minggu juga di channel YouTube yang sama. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kepo, pengen tahu tentang poolnya kita, komsel kita, atau mungkin kegiatan-kegiatan apa aja sih yang ada di gereja kita. Nah, teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya @gbirenewal dan @radiance.community. Nah, itu teman-teman bisa langsung cek, langsung follow. Dan jangan lupa kalau teman-teman punya pertanyaan seputar gereja kita, teman-teman bisa langsung DM aja. Baik kok, tenang aja, nggak ngigit. Nah, terima kasih teman-teman semuanya udah mau dengar podcast Radiance edisi kali ini. Sampai jumpa di podcast Radiance di edisi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan yang pasti tetap semangat. Bye-bye.